selamat datang di acara talk show kali ini bersama saya, Apoteker Anjani, sebagai Produk Eksekutif Psikiatri PT Novel Pharmaceutical Labs. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelumnya mungkin kita sering mendengar ya di antara kita adanya perubahan mood secara ekstrim, atau juga kita pernah mendengar istilah-istilah gangguan bipolar. Nah, tapi sebenarnya apa sih gangguan bipolar itu? Nah, mungkin kita langsung saja yang membahasnya dengan narasumber kita, yaitu Dr. Maria Iren Hendrata, spesialis kedokteran jiwa. Halo dokter, bagaimana kabarnya dok? Halo, kabar baik mbak, sehat-sehat. Nah, mungkin kita langsung saja ya membahas mengenai gangguan bipolar ini. Jadi sebenarnya gangguan bipolar itu apa ya dok? Ya, gangguan bipolar ini ya kita lihat dari akar katanya, yaitu bi dan polar. Nah, bi artinya dua, polar artinya kutub. Jadi pada seseorang terjadi kutub peningkatan mood dan kutub penurunan mood. Jadi bipolar ini bisa kita artikan sebagai gangguan mood atau gangguan suasana perasaan di mana terdapat episode berulang antara episode peningkatan mood yang kita sebut dengan episode manik dan hipomanik dan episode penurunan mood yang kita sebut dengan episode depresi. Nah, gangguan ini tentu sampai menghambat aktivitas dan fungsi penderitanya. Episode-episode gangguan bipolar itu sebenarnya gejalanya seperti apa sih dok? Nah, episode pada gangguan bipolar ini ada bermacam-macam, yaitu episode manik, episode hipomanik, episode depresi, dan episode campuran. Kita bahas satu-satu ya. Nah, episode manik ini adalah adanya peningkatan afek yang lebih daripada biasanya. Jadi ada tampak jauh lebih bahagia dari sebelumnya, semangatnya tinggi, banyak energi, sampai aktivitasnya pun jadi berlebihan. Lalu banyak ide, lalu idenya itu topiknya bisa berganti-ganti, pembicaraannya banyak dan berlompat-lompat. Lalu sampai mengganggu tidur, jadi rasanya kebutuhan tidurnya jadi berkurang. Nah, hal seperti ini terjadi selama minimal 1 minggu dan menimbulkan kekacauan dalam aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua ada episode hipomanik. Nah, episode hipomanik ini mirip dengan episode manik ya, tapi intensitasnya lebih rendah dan durasinya terjadi selama minimal 4 hari. Lalu yang ketiga ada episode depresi. Episode depresi ini nadanya dengan gejala utama, yaitu mood yang sedih hampir sepanjang hari. Lalu ada hilang minat dan kegembiraan. Jadi misalnya tadi ya teman-teman senang nih kalau melakukan suatu hobi tertentu. Nah, sekarang jadi nggak minat untuk ngapa-ngapain. Lalu juga berkurang energi. Akibatnya jadi mudah lelah. Nah, episode depresi ini juga bisa disertai dengan beberapa gejala penyerta, yaitu konsentrasi berkurang, kepercayaan diri berkurang, jadi pesimistik, jadi merasa bersalah, merasa nggak berguna, bahkan bisa sampai ada ide untuk mengakhiri hidup. Nah, gejala-gejala tersebut terjadi selama minimal 2 minggu, baru kita bisa katakan ini sebagai episode depresi. Yang terakhir episode campuran, jadi dalam satu episode bisa terjadi pergantian mood antara manik dan depresi. Nah, sepertinya saat ini kita sering mendengar ya dok, di antara kita tuh suka ada mood swing, namun gejalanya cuma 1-2 hari saja. Nah, apakah itu bisa disebut bipolar juga dok? Nah, kalau terjadinya hanya 1-2 hari perubahan moodnya, lalu setelah itu kembali normal ya seperti biasa, nah bisa jadi bukan gangguan bipolar, tapi mungkin juga ada suatu kemungkinan gangguan lain seperti borderline personality disorder. Tentunya kita perlu wawancara lagi lebih dalam ya, supaya kita bisa mendiagnosa dengan tepat. Oh iya, baik dok, jadi kita gak boleh ya dok self-diagnose sendiri. Nah, untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki gangguan bipolar tuh pengecekannya seperti apa ya dok di psikiater? Ya, teman-teman psikiater akan melakukan wawancara psikiatri, yaitu berusaha untuk menggali tanda dan gejala apa nih yang terdapat pada teman-teman. Kita juga akan memikirkan kemungkinan kondisi fisik yang bisa menjadi pemicu dari gangguan mood ini. Juga ada beberapa instrumen atau kuesioner yang bisa kita gunakan untuk sebagai screening atau menilai intensitas derajat gangguan mood tersebut. Mending kita langsung screening saja ya dok ke ahlinya, yaitu ke psikiater, daripada kita mendiagnosis sendiri, dan takutnya itu juga malah melabeli diri kita sendiri dok. Iya, jadi ada beberapa kali ya pasien datang itu sudah membawa diagnosa nih, saya ada gangguan bipolar, padahal belum tentu benar. Atau mungkin ada gangguan yang lain. Mungkin di antara kita banyak yang belum pernah ya dok ke psikiater, dan mungkin banyak juga dok yang takut untuk datang ke psikiater, mungkin takut untuk cerita ke orang baru. Jadi untuk menanganinya itu bagaimana ya dok? Nah, sekarang ini sudah mulai awareness untuk datang ke psikiater itu sudah mulai meningkat ya. Banyak teman-teman yang datang dengan inisiatif sendiri bahkan. Nah,
teman-teman santai aja, teman-teman psikiater akan berusaha untuk netral, objektif, dan menjaga kerahasiaan pasien. Nah, yang perlu diingat adalah it's okay to get help. Jangan tunggu sampai berat baru datang. Tentu kalau kita bisa deteksi dini, lebih awal, tentu penanganannya juga jadi lebih mudah. Oke dokter, jadi nanti hanya wawancara santai aja ya dok bersama psikiater. Nah, untuk pemicunya dari gangguan bipolar ini sebenarnya apa sih dok? Nah, pemicunya ini ada beberapa macam. Kita sebut ada faktor biologi dan faktor psikososial. Dari faktor biologi yaitu ada ketidakseimbangan neurotransmitter. Neurotransmitter ini hormon di otak kita ya, yang mengatur mood kita. Nah, ada ketidakseimbangan ini sehingga mengakibatkan mood tersebut terganggu. Lalu juga ada faktor genetik. Misalnya teman-teman ada keluarga dengan bipolar. Nah, maka teman-teman akan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan bipolar ini. Lalu dari faktor psikososial itu dari pengasuhan. Misalnya pengasuhan yang penuh dengan tekanan tentu menimbulkan suatu kerentanan seseorang terhadap gangguan bipolar ini. Juga dari kejadian-kejadian tertentu yang dianggap sebagai sumber stres, apalagi kalau terjadi banyak hal dalam waktu yang berdekatan. Nah, itu bisa menjadi pemicu untuk terjadinya gangguan bipolar ini. Oh, begitu ya dok. Jadi bila seseorang mengalami gangguan bipolar ini, apakah seseorang dapat pulih kembali ya dok? Ya, bisa sekali. Jadi teman-teman, gejala ini bisa hilang dan teman-teman bisa kembali bekerja, beraktivitas seperti dulu, seperti sebelum ada gangguan ini. Nah, untuk terapi dari gangguan bipolar sendiri ini bagaimana ya dok? Apakah tiap orang akan berbeda-beda atau seperti apa? Nah, terapinya ini kita tentu akan berikan sesuai dengan kondisi pasien. Ada berbagai macam terapi bisa kita berikan ya. Pertama, farmakoterapi atau terapi dengan obat-obatan. Ada obat golongan mood stabilizer, antidepresan, atau antipsikotik. Juga kita berikan psikoedukasi mengenai gejala-gejala pada bipolar itu seperti apa aja, bagaimana nanti rencana terapinya, dan bagaimana untuk menjaga pola hidup sehat. Juga ada psikoterapi yang diberikan sesuai kebutuhan dari pasien. Fungsinya untuk membantu mengenali sumber stres, lalu latihan untuk manajemen masalah, dan untuk memotivasi pasien itu sendiri. Kalau perlu juga ada terapi lain seperti terapi keluarga. Oh iya dokter, jadi keluarga itu penting banget sih dok peranannya. Nah, jika keluarga kita atau teman terdekat kita ada yang mengalami gangguan bipolar, sebenarnya bantuan yang kita bisa berikan seperti apa ya dok? Nah, jadi teman-teman ya, kalau ada teman atau keluarganya dengan bipolar ini, yuk kita baca sebanyak-banyaknya, cari informasi dari sumber yang terpercaya, supaya kita bisa lebih mudah ya untuk memahami dan untuk berempati dengan mereka. Juga yang penting jaga, perbaiki komunikasi. Lalu teman-teman bisa juga bantu untuk mengingatkan untuk minum obat yang rutin atau temani untuk kontrol ke dokter. Jangan malah menjadi sumber stres baru ya buat mereka gitu. Nah, saya dengar-dengar di Indonesia juga ada komunitas bipolar ya dok? Iya betul, jadi sudah ada komunitas untuk bipolar yang menjadi support group ya, dan juga media edukasi. Jadi teman-teman bisa saling support dan juga saling belajar bareng nih di komunitas ini. Oh begitu. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan pemaparan Dokter Irem terkait gangguan bipolar. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian mengalami kondisi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Irem, sebaiknya segera konsultasikan ke psikiater terdekat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jiwa dan salam sehat jiwa.